Ya. Berdiri, Bu. Oh, berdiri ya? Oke. Biar nampak cantik. Biar nampak cantiknya ya. Jadi kami untuk hari ini menghususkan beberapa wartawan dan juga supir-supir bus. Kalau wartawan sepertinya sudah lengkap, cuma supir bus ya masih beberapa orang ya. Supir bus pariwisata. Jadi perlu kami ini di sini ya, kalau kegiatan donasi kami ini sudah yang keempat. Ya sudah keempat. Kami memang tidak donasi banyak-banyak, cuma kami tetap rutin berkelanjutan. Jadi hasil donasi ini merupakan dari 10% hasil penjualan daripada produk Riau Virtual. Jadi di Riau Virtual ini ada 3 grup yang 3 organisasi yang berada di bawah ini, yaitu Ibu Insinyur Arniningsih itu dari Aspekrap sebagai ketua, kemudian Ibu Oh ya, Aspekrap itu merupakan asosiasi pelaku ekonomi kreatif fashion yang mana bergerak dalam usaha fashion seperti dilihat di sini. Batik itu kita batik sudah buat sendiri, kemudian kita juga baju kita mengedepankan kearifan lokal. Jadi yang bergabung di Aspekrap yaitu orang-orang yang usahanya punya kearifan lokal, bukan baju yang dibeli di Mangga 2 begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Memang kita buat sendiri. Jadi maksudnya itu supaya tenun Riau ataupun batik Riau terangkat di mata dunia gitu akhir ininya. Kemudian di Riau Virtual ini juga bergabung Ibu dari DPC PPJI, yaitu Ibu Kota Pekanbaru ya, Kota Pekanbaru, Ibu Yuli Miliani, yang mana DPC PPJI ini adalah khusus makanan. Jadi ini organisasinya yang ngurusi kuliner. Jadi ada fashion, ada kuliner. Kemudian satu lagi yang cukup ini ya, Lions Club. Kebetulan ketuanya masih di jalan, jadi tapi perwakilannya sudah ada, Pak Suhendri, kemudian Bapak Rudi, Bapak yang ini juga ya, Ibu apa? Ibu Juliana, termasuk saya juga anggota Lions Club ya. Kalau Lions Club ini beragam kegiatan ada di situ, baik itu edukasi, makanan, pakaian, dan sebagainya. Jadi tidak spesifik seperti Aspekrap dan PPJI, lebih luas lagi. Jadi kami bergabung bertiga organisasi membentuk suatu kegiatan yang namanya Riau Virtual Show, yang mana salah satu bentuk kegiatannya itu 10% dari hasil penjualan akan kami donasikan. Jadi ini sudah keempat kali yang berjalan. Pertama mungkin kita membagi untuk fakir miskin, kemudian yang berikutnya kita membagi untuk para gaet, yang ketiganya untuk para pelaku UMKM yang terdampak, dan hari ini kepada supir-supir bus pariwisata yang terdampak COVID, dan juga para wartawan. Mungkin sesi berikutnya Pak Muklis, para wartawannya akan kita tambah lagi, tapi yang berdampak COVID, ya terdampak COVID. Kalau supir bus pariwisata udah jelas sangat terdampak ya, karena pariwisata kita sangat masa pandemi ini orang dibatasi untuk masuk, bagaimana mau berkembang. Mungkin pengantar dari saya itu aja, ada gambaran ya mengenai kegiatan kami, yang mana kegiatan kami penjualannya bisa via online ataupun kami langsung mendatangi dari kantor ke kantor. Alhamdulillah kita mendapat dukungan banyak ya untuk untuk Riau Virtual ini. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Ibu ketua daripada Riau Virtual ini dari ketiga organisasi yang ada ini, yaitu Ibu Insinyur Arniningsih, kepada Ibu Insinyur Arniningsih. Ya, untuk memberikan sedikit sambutannya ya. Oke, Bapak yang baru datang disilakan mengambil tempat. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore kepada teman-teman kita semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bersama-sama kita merasakan
keindahan sore hari ini di satu tempat terbuka yang tidak tertutup. Kenapa kami tidak melakukannya di tempat tertutup untuk menjaga, karena sekarang kan COVID itu sudah mulai bereaksi ketika di udara, dan kemudian kita sepertinya lebih nyaman ya kalau di ruangan terbuka seperti ini, dan mengenalkan juga beberapa produk yang nantinya ini akan kita adakan semacam bazar virtual ke depannya. Jadi bazar virtual itu memang penontonnya hanya tertentu untuk memenuhi standar kesehatan nantinya, dan itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Irna tadi yang sudah panjang lebar, itu akan berkelanjutan insya Allah. Terima kasih juga kehadirannya kepada Ibu Risma. Ibu Risma ini saya perkenalkan, beliau ini dari akademisi, ibu dosen dari Sekolah Tinggi Pariwisata Riau. Kemudian Bu Risma sendiri juga menjadi staf ahli di Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai PIC. Kemudian saya perkenalkan ini Ibu Meka, beliau ini kabid di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Jadi memang saya Beautiful Mother. Ya, nanti kita ini. Terima kasih juga kepada Bu Yuli, Ketua PPJI Kota Pekanbaru, dan Bu Risna. Selain aktivis di dunia fashion dan dunia perkulineran, Bu Risna juga, Bu Irna juga, beliau ini bekerja di Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Jadi memang di sini lengkap, dan kita semua ini, beberapa ibu-ibu ini alhamdulillah kita tergabung di kita sebutnya Beautiful Mother. Jadi Beautiful Mother ini memang mengumpulkan atau tempat berkumpulnya ibu-ibu kreatif yang dengan rela dan ikhlas hati untuk bisa selalu berbagi bersama-sama kita. Baiklah, mungkin untuk latar belakang apa itu Riau Virtual sudah disampaikan tadi oleh Ibu Irna. Jadi yang perlu saya sampaikan dan tambahkan dari keterangan Bu Irna bahwa di Riau Virtual itu sendiri itu tergabung beberapa pengusaha yang ada dari 3 organisasi tadi, Aspektra, PPJI, dan Lions UMKM. Nah, itu selain beberapa produk-produk kuliner, contohnya seperti mie sagu, kemudian ada roti gendang dan lain-lain yang khas menjadi ciri khas dari Riau sendiri ya. Kemudian selain kuliner juga ada produk-produk kria. Produk kria itu kita seperti, mohon maaf yang sudah tampak di depan kita ini adalah beberapa produk kria seperti tas tenun. Kemudian ada produk souvenirnya. Yang ini alhamdulillah dari kita Aspektra itu souvenir kita sudah ekspor ke Malaka. Nah, di awal tahun kemarin alhamdulillah souvenirnya. Nah, kemudian di dalam Aspektra sendiri, di dalam Riau Virtual sendiri, produk fashion, selain fashion yang sudah jadi atau ready to wear seperti ini yang sudah nampak di belakang kita, juga kita menyiapkan beberapa produk seperti hasil karya kerajinan dari ibu-ibu yang sekarang ini memang sangat terdampak COVID, seperti yang sudah ada di sebelah kita itu batik seroja. Jadi kemudian beberapa batik itu kita modifikasi menjadi desain-desain yang mewakili dari kearifan lokal yang ada di Riau. Selain batik juga ada pengrajin tenun.
Jadi mungkin berikutnya nanti kita akan adakan kegiatan ya seperti itu. Itu beberapa produk yang ada di Rio Virtual. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin melihat lebih dekat juga bisa untuk ke depan melihat produk kita, silakan. Bisa diambil nanti dari kita Mas, Ya. ini kita apakan satu. Jadi begitu tambahan saya, insya Allah mudah-mudahan ini mohon doanya dari Bapak Ibu semua ini bisa kami lakukan secara berkelanjutan. Jadi kami tidak bisa berbagi dengan nilai yang besar, tapi kami akan terus mencoba untuk selalu bagaimana kita mencoba saling berbagi dan bersama-sama untuk menghadapi kondisi new normal ke depannya. Jadi mohon doa. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan yang kami adakan saat ini. Kami mohon maaf lahir batin, semoga ini bisa menjadi langkah kelanjutan yang insya Allah bisa terus menerus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oh ya, ini sedikit dari Ibu Krisna ya untuk menginikan, karena mereka kan ininya pariwisata gitu Iya. kan. Mungkin ada trik-trik bagi supir pariwisata kita untuk menghadapi pandemi ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Bapak-bapak sudah bisa hadir di tempat kami ini. Yang sebenarnya kita ingin memberi lebih banyak lagi, di mana informasi yang saya dapat kalau supir pariwisata justru sampai 70 orang lebih ya bapak-bapak ya. Tapi namun demikian kita niat itu yang utama. Jadi yang bisa kami berikan pada sore hari ini semoga mendapat berkah buat kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, terutama nih bapak-bapak yang dari pariwisata, adapun tentu kita pengen punya hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Bukan saya menginikan dulu, saya bicara dulu tentang pariwisata. Nah, bapak-bapak kan biasa bawa wisatawan ke tempat penjualan souvenir. Nah, kita kemarin sebelum ini kan sudah juga sama teman-teman dari HPI. Jadi mari mungkin sama-sama kita dukung kreativitas daripada teman-teman dari Aspek Craft, di mana kita lihat sebahagian hasil karyanya ini masih sebagian Pak. Nah, kita punya senternya itu di Wahana ya Bu ya, Bu Mika ya, di Wahana di Jalan Ahmad Yani. Jadi nanti di situ bapak-bapak bisa bawa wisatawan kita yang datang ke Pekanbaru untuk belanja. Jadi bukan hanya sekedar belanja pakaian atau apa, tapi di situ juga ada makanan yang siap kita berikan kepada wisatawan. Jadi di situ juga jual makanan ya. Kebetulan di bawah pengelolaan Ibu Yuli ya, Bu Yuli ya. Di situ salah satunya ada empal ya, masakan khas Melayu. Jadi di sini kita memang betul-betul ingin mengangkat kearifan lokal. Jadi mengangkat kearifan lokal, bagaimana Melayu itu betul-betul mendunia. Jadi semua orang bisa tahu dengan Melayu. Seperti kita katakan, Melayu takkan hilang di bumi. Dan juga harapan kami juga dari kepada teman-teman wartawan, ini mungkin bisa kita bantu untuk mengekspos Pak, mengangkat cerita tentang Aspek Craft, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di Rio Virtual. Karena pada dasarnya, pada awalnya Rio Virtual itu adalah kita ingin merangkul UMKM. Di bawah ini kemarin itu dibentuk panitia, itu kita ingin merangkul UMKM karena kondisi COVID ini, sehingga penjualan itu jauh dari harapan ya Bu Yulia. Akhirnya itu dijual lah dipromosikan melalui Instagram dan Facebook, produk-produk UMKM, dan bisa dibeli langsung. Kebetulan harusnya memang ada
ada adminnya ya Bu ya. Datang, tapi ini tidak datang hari ini. Jadi ini sebenarnya adalah hasil penjualannya 1 bulan Pak. Jadi yang ditampilkan di sini hasil penjualan 1 bulan keuntungannya yang kita berikan. Jadi makanya berharap kita ke depannya itu nanti bisa lagi ini berkelanjutan sehingga keuntungan yang diperoleh 10% itu bisa kita bagi ke teman-teman yang lain. Mungkin nantinya kita lihatlah siapa yang betul-betul kita yang bisa yang berhak untuk mendapat bantuan ini. Jadi memang tidak banyak, kalau kemarin HPI 30, ini kita bisanya yang sebulan ini dapat keuntungan segini, ya inilah yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya juga kita sudah lakukan 2 kali sebelum yang lalu-lalunya itu sifatnya apa ya di jalanan ya. Siapa yang ketemu kita kasih gitu. Jadi saya berharap kembali lagi, mari sama-sama Pak kita dukung teman-teman dari UMKM melalui di bawah koordinasi dari Riau Virtual untuk dapat kiranya kita mempromosikan bersama hasil karya anak negeri, ya itu tadi produk-produk ya Riau. Jadi kalau nggak kita siapa lagi? Jadi bersama insya Allah kita pasti bisa. Jadi itu harapan kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi pengantar ya dari Ibu Krisna. Sementara kita masih menunggu ini ada satu lagi dari Lions Club. Mungkin sebentar lagi akan sampai. Kita tunggu, beliau juga bawa makanan untuk kita sore ini ya. Ya, produk dari Riau juga. Gak terburu-buru kan? Gak terburu-buru Bapak kan? Karena ini Om Lim Snack rugi sekali bagi yang tidak mau, yang tidak merasakan apanya kelezatan makanannya gitu ya. Kalau mie sudah terkenal lah sepekan baru gitu ya. Untuk sambil menunggu ini ya, ini kita juga punya orang yang ahli ini di bidang kuliner, di bidang kuliner juga gitu dari PPJI. Kami mintakan kepada Ibu Yuli untuk memberikan ininya, ya mungkin promosi dikit lah di depan bapak-bapak ini supaya nanti mampir dong ke wahana, mampir dong ke ya kan? Ada itu kepada ibu ya. Silakan. Terima kasih. Iya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Ini gimana ya? Saya bicara ini aja ya, Iya. kita ngobrol aja. Jadi di saat COVID seperti ini memang banyak sekali usaha-usaha sudah mengalami penurunan. Nah, kita salah satunya yang dibilang tadi sama Bu Isna tadi, bahwa salah satunya kita mengadakan secara di PPJI. Gerai oleh-oleh itu di dalamnya itu banyak produk-produk dari UMKM. Banyak sekali. Bapak bisa milih dan harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah sekarang ini. Banyak Pak, macam-macam dari apa namanya yang khas kuliner kita atau Nusantara ada di situ gerai oleh-oleh. Kalau di jalan ya, ya itu Arifin Ahmad itu ada insyirah Pak. Di situ ada dari talam durian sampai lempuk dan macam-macam makanan khas Pekanbaru untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau orang dari luar kota mau oleh-oleh Pak di mana gitu. Nah, Bapak jadi tahu kan nantinya di insyirah ada tuh di jalan apa Arifin Ahmad. Ya, Arifin Ahmad Pak yang mau belokan ke pasar itu kan. Terus di Jalan Ahmad Yani juga ada, kita ada wahana juga di situ. Kalau mau ini mau di mana ya, one stop shopping gitu untuk makan, untuk melihat. Kami di lantai satunya ada makanan kuliner, bisa makan di tempat. Lantai 2-nya ada fashion, ada apa namanya tenun. Lantai 3-nya juga ada kelompok anak-anak muda yang startup. Itu Bapak mungkin tidak tahu yang tidak terpikirkan apa yang dilakukan sama anak-anak startup. Disitulah mungkin Bapak bisa membawa wisatawan dari luar untuk datang ke kita tuh kemana aja sih destinasinya gitu. Nah itu yang saya tahu. Bapak bisa nanti telepon kita juga. Bu, ini tamu saya mau minta ini untuk kulinernya ini. Bapak silakan hubungi saya.
merhatiin PC kan? Boleh, silakan. Nomor handphonenya nanti boleh dicari. Bapak mau apa, makanan apa? Boleh. Mau apa namanya? Kadang-kadang kan saya juga pernah waktu itu di Wahana ya Bu ya. Bapak punya media sosial Instagram? Iya. Silakan di Instagram kita buka video virtual. Silakan di situ. Di situ bisa lihat semua Dan produknya. aspek craft. Iya, bisa Real dilihat di virtual, situ. Rio virtual. Rio virtual, Bapak bisa cek di situ. di Instagram atau berteman lah supaya lebih enak Follow. Rio virtual, ada aspek craft. ada Rio virtualnya di sini produknya ada di situ. Jadi sebetulnya betul ya Bu Risna, kalau tidak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi banyak sebetulnya dari luar itu mau dulu saya dari Duri tuh kayaknya satu tempat aja gitu. Kalau mau pulang tuh oleh-oleh di situ aja, aja tempat A di situ di Sudirman kan. Rupanya banyak sekarang itu gerai oleh-oleh yang istilahnya apa namanya banyak variannya gitu. Itu aja sih. Ininya kalau ada pertanyaan silakan Bapak disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai tambahan juga nanti kalau bawa tamu ke situ juga kita akan kasih gift. Ya, Untuk yang membawa. yang membawanya gratis. Pinjam tergerak tadi sama teman aku kayak. Iya, Bapak kalau ada yang mau ditanyakan kita ngobrol aja nggak apa-apa sambil nunggu misagunya. Jadi misagunya itu memang dibuat sendiri Mas, minyak. Jadi memang produksi sendiri. Cece ya. Produksi sendiri sagunya. Ada Allah Apa ya? Komplit lagi ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa yang punya Instagram untuk follow Rio Virtual. Iya. Halaman depan. Lomba. lu mama di sini Kenapa sih? lu punya produk Oh ini yang makaroni. Tapi jadi kecil. iya kan oh punya macet di sini Mohon udah nih, udah tadi. Mohon sedikit bersabar ya, Ketua Lions Club UMKM-nya sedang berada ke sini. Kebetulan beliau membawa makanan untuk kita gitu kan. Nanti sayang pula makanannya kalau nggak ada. Sambil nyantai ya. Sambil nyantai sore. Jadi Bu, boleh tanya nggak Bu? Boleh. Boleh tanya? boleh. Ini kan berkaitan dengan terdampaknya COVID-19. Sekarang kan sudah banyak virtual maupun daring yang untuk penjualan ya. Dampaknya bagaimana untuk aspek nih terhadap penjualan virtual? Apakah terganggu juga dengan sistemnya gimana? Mungkin dari Ibu Ning. Oh, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ini biar jelas. Pak Mufid dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dampak Rio Virtual ini yang kita bergabung ini alhamdulillah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa kenapa? Karena yang biasa kita aspek craft ini secara offline itu proses penjualan. Nah, kemudian karena bertiga kita punya tim pemasaran yang kebetulan koordinatornya adalah Bu Irna. Jadi tim pemasaran ini bergeraknya itu karena bersama-sama, jadi peluang pasar yang biasanya kemungkinan hanya 5, karena bergerak bersama-sama kita bisa menjadi 10 bahkan 15. Jadi dampaknya terutama buat ibu-ibu pengrajin maupun dari kuliner, dari ibu-ibu penjual makanan khas maupun snack-snack itu alhamdulillah itu bisa di atas 50% ya. Dampak peningkatan penjualan kita melalui Rio Virtual, alhamdulillah itu. Ini bukan menurun malah Ya, agak sebelumnya terbantu, kan, Bu ya. ya, jadi sebelum itu kan di bulan Maret itu ya, Maret sampai lebih kurang sekitar sebulan lebih itu memang vakum banget dan itu 90%. 3 bulan tuh ya? Iya.
Dan itu 90% itu kita down. Tidak ada penjualan sama sekali. Sekarang sudah mulai ya. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, ada satu lagi program dari Kementerian Kemenparekraf. ya tentang bisa. Bisa itu adalah bersih, indah, aman, sehat. Iya. Sehat aman. Kemarin baru melakukan rapat dengan dinas pariwisata. Iya. Kira-kira bagaimana Bu tanggapan dari ya pelaku nih lah, pelaku daripada untuk produk Riau ke depannya untuk program yang kita akan jadi tuan rumah nih Bu. Iya. Riau sebagai program kementerian bisa itu. Sedikit Bu komentarnya aja Bu. Bisa itu Bisa, bersih, indah, itu kami. aman, sehat. Ya, jadi kalau untuk program itu kebetulan memang di Riau Virtual ini kita kan banyak melibatkan beberapa penggiat. Ya, Jadi mungkin bisa dibantu oleh Bu Irna Oh iya. dan Bu Risna nanti karena memang yang bergerak di bidang pariwisata sendiri memang beliau-beliau ini. Bisa dibantu mungkin Bu Irna? Oke. Mau direcording pula? Iya, program bisa. Mungkin Pak Mungkis ikut kemarin ya di Rumah Singgah Tuan Kadi. Kebetulan dari Kemenparekraf itu ketua ekonomi kreatifnya langsung meninjau mengenai program bisa itu ya. Menurut saya bisa itu nggak mesti di pariwisata aja, di semuanya itu juga memang harus bisa gitu ya, bersih, indah, sehat, aman. Karena masa COVID ini memang itu yang harus digalakkan gitu kan. Jadi apa namanya itu programnya, rencananya itu mungkin untuk Riau proyeknya di Rumah Singgah Tuan Kadi karena memang ikonnya Pekanbaru itu kan di Rumah Singgah Tuan Kadi ya. Saya memang baru tahu kulit-kulitnya saja, tapi saya rasa itu program kita udah bisa ini sendiri loh, karena setiap destinasi pariwisata itu memang harus bisa itu yang jelas protokol COVID karena kita sudah zaman berubah sekarang. Walaupun ditemukan vaksin, ini COVID tetap akan berlanjut. Kalau memang namanya memutus mata rantai itu mungkin saya rasa hal yang karena penularannya dari manusia ke manusia. Walaupun kita ketemu vaksin, itu nanti tetap menjadi penyakit seperti penyakit TBC, tapi ada obatnya. Jadi zaman sudah berubah, jadi kita harus yang menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Artinya zaman di lingkungan laki ya. Ya. Jadi apa namanya itu itulah yang harus diinikan. Yang jelas kami sebagai pelaku ekonomi kreatif dan juga kami sebagai pelaku daripada pariwisata juga gitu ya, akan sangat mendukung program tersebut. Yang jelas kalau kami di sini Riau Virtual, bagaimana nih UMKM di bawah kami fokus ke situ, bisa hidup. Seperti Ibu Arni Ningsih punya belasan pegawai, bagaimana ini tidak di PHK. Begitu juga dengan dari Lions Club, bagaimana ini semua UMKM di bawah Lion Club tetap bisa hidup, ya kan? Itu yang jelas. Kami ke situnya lebih ininya. Tapi untuk supaya kegiatan kami berkah, 10%-nya kami donasikan bagi yang terdampak. Dan pemerintah untuk kegiatan Riau Virtual ini kami sudah sowan ya sampai ke Ibu Setda, kemudian asisten 2 Bu Epa. Setelah itu juga mungkin bisa lihat di IG Riau Virtual yang mendukung kegiatan kami, Ibu Kabiro Hukum, Ibu Epi Pemberdayaan. Ya karena memang kami dari kantor ke kantor untuk menginikan Riau Virtual ini. Semuanya kami gandeng, gak hanya orang Pahang, gak hanya
di dinas pariwisatanya, tapi semuanya kita gandeng ya, stakeholder yang ada semuanya. Nah, ini kebetulan ibu kita yang cantik jelita, yang sore ini saya pangling melihatnya, biasa tidak seperti ini. Ini merupakan Bu Mona yang merupakan Presiden Lions Club UMKM. Jadi kepada ini karena kita tadi semuanya dari aspek kerap sudah, dari PPJI sudah, ini kami minta kepada Bu Mona ya menjelaskan sedikit mengenai organisasi Lions Club UMKM-nya. Kepada Bu Mona, kami persilakan. Siap. Salam Nusantara, salam sejahtera. Yuk. Sehat selalu buat Anda semua Ya. dan sehat semua untuk panitia yang ada di sini. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf saya terlambat, tadi ada syuting. Saya sebagai Presiden Lions Club UMKM yang baru dilantik tahun 2020 tanggal bulan 2. Di mana Lions Club UMKM ini dilantik adalah sangat bersejarah dan Lion adalah organisasi untuk sosial. Dan hasil penjualan yang kita lakukan adalah disisihkan 10% untuk sosial. Dan Lion itu memang kita mengabdi sudah 16 tahun dan baru dilantik. Di mana UMKM ini dilantik, yaitu kita akan membantu seluruh UMKM yang ada di Pulau Riau untuk bersatu dan bersinergi. Di mana mereka yang selalu dari mikro ke mikro kecil menengah ya. Jadi kita mengangkat UMKM untuk naik pangkat, yaitu bisa berada di mall. Dan kita akan selalu bersinergi dengan UMKM untuk bakso sosial dan sisihkan uang itu 10% untuk bersyariah. Itu dia Lion. Dan kita juga akan nanti selalu akan membuat paket yang kita hasil penjualan ini dan saling membantu. Dan UMKM ini sangat besar dan luas. Di Kepulauan Riau ini ada 12.000 UMKM yang ada di seluruh Riau ini. Jadi mohon kerjasamanya dengan tim pariwisata ya. Ini Nggak tim masukan pariwisata aja, semua kita kerjasama. semua kerjasama. Jadi yang sekarang ini adalah kita bersinergi dengan 3 organisasi, yaitu Aspek Craft, PPJI, dan Lions Club. Jadi kita bersatu, inilah yang hasil kita penjualan, kita berbagi kembali. Dan sangat berterima kasih kepada Rosband juga ikut mensponsori ini. Yang nanti Bapak akan terima itu adalah hasil dari kita donasi dan dari Rosband juga akan ikut. Buat Bapak Ibu semua bahagia selalu Bunda dan selalu pakai Rosband. Ya. Jangan lupa Lions Club. Hidup Lions Club. Hidup PPJI. Hidup Aspek Club. Hidup virtual. Oke? Hidup pariwisata. Oke? Ya, hidup para wartawan. Oke? Semangat. Ini adalah hasil saya buat sendiri. Tadi saya udah janji semalam saya akan bikin es sagu. Tapi nggak keburu. Pas tadi saya ada syuting jam 1. Orangnya terlambat, jadi terpaksa saya. Mohon maaf ya. Next time saya akan bikin lagi. Kuliner-kuliner yang ada di Riau ada perkumpulannya. Ada. Nanti kita akan buatnya. Perkumpulan kuliner kami ya Pak. Itu ibu tuh ketuanya. Iya. Kita nanti akan bikin satu khusus semua dari UMKM, kuliner, makanan, oleh-oleh semuanya bersatu. Iya. Kami Lions Club UMKM sama. Usaha aja ya. Di PPJ dia khusus kuliner, makanan, tata boga. Kalau kami UMKM Lions Club adalah perkumpulan seluruh, semua Usaha menengah ya. Iya, mikro kecil menengah. Kalau di Lions Club ini ada food, ada fashion, ada Pokoknya jasa juga. Ada pendidikan, ada konsultasi psikolog. Mikro, kecil menengah. Ya, ada pendidikan, semuanya lengkap. Ya. Ya. Boleh sampaikan sedikit? Ini dia ahli desain. Mona agak jarang ya di pabrik ya. Di mana? Ya, pabrik agak jarang. Sering tampil ya. Wah, justru ini yang sering tampil. Tapi tampilnya di Riau TV, di apa namanya itu. Nanti boleh dibantu ya, saya akan ikut perlombaan PPJI, bukan PPJI, PDI Perjuangan, PDIP Perjuangan untuk
demo apa? Lomba masak. Khusus perayaan Hari Bung Karno. Nah, nanti posting di, tolong dibuka. Pak, silakan Pak. Yang belum dapat kue silakan. Mari silakan. Jadi Mungkin anu ya direvisi ya, Bu Irna. Kan tadi diceritain. Kasih Bu Mona nomor kontaknya. Mau kontaknya Bu Mona. Oh tadi bilang bisa ya? Iya. Ini oke, next time ya. Salam. Karena Salah biasanya informasi. kalau acara seperti ini Ibu Mona membawa misagu gitu ya. Tapi hari ini memang beliau sangat padat dari pagi acara Porkindo. Kami tadi ada acara Porkindo, ya. ya habis itu syuting untuk lomba masaknya. Kemudian habis itu mengejar ke sini. Ya. Jadi mungkin bisanya puding, es jelly juga kayaknya belum bisa Nggak juga keburu. ya. Oh ini termasuk apa ya? Usaha mikro menengah. Mikro kecil menengah UMKM usaha menengah, Menengah apa mikro? Mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil kecil menengah. menengah, Iya. usaha UMKM. kecil UMKM. menengah, UMKM. Iya. UMKM. ya. Ya. Berarti ini termasuk ya Bu ya usahanya? Enggak termasuk. Bapak-bapak bisa buka Riau virtual. Di situ ada katalog. Jadi berbagai macam. Ada yang kalau yang mungkin warnanya kuning itu Gimana pudingnya, Nak? Lion. Kemudian kalau yang biru itu produknya PPJI. Kalau yang pink itu produknya daripada Aspek Craft. Jadi bisa dilihat di situ. Ada keterangan gitu ya? Iya. Kita nggak pakai keterangan, cuma kita pakai warna. Nah, karena Lion nih identik dengan kuning, ya. Biru dan kuning. Nah, kemudian nanti bisa dilihat lah segala macam produknya. Yang jelas produk kami itu sangat beragam. Jadi makanya kami gabung bertiga. Jadi orang tidak hanya membeli pakaian atau makanan saja, mau apa aja ada. Termasuk juga kalau anaknya mungkin perlu edukasi, ada ini sidik jari, ya. Ada Sidik jari, ya. ada sekolah, Ada sekolahnya, ada batik. ada batik dan segala macam di Lion. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau ini tidak ada aral melintang, kami akan membuat mall UMKM di PTC. Sedang proses MOU Lions Club UMKM dengan pihak PTC. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kayaknya bisa sambil ini ya. Silakan makan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang mana nanti nggak kami aja di situ, tapi bisa menggait yang lainnya juga. Bu, tambah satu lagi Bu, ini sekedar masukan aja nih. Apa enggak seyogianya mungkin dimatchingkan atau diapakan dengan PWI Bu, digandeng dengan itu. Ada wacana Bu mungkin seperti itu PWI Provinsi Riau Indonesia untuk lebih apa. Ini kan Kalau saya kita kebetulan Lions Cup itu Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama bersatu. Oh iya. Sorry ya. Ini maksudnya di virtual kita 3 organisasi itu kalau di Lion itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada pro agama pun, semua agama bisa bersatu. Maksud kami gini Bu Mona, Ya. dengan menggandeng atau sinergi dengan PWI Provinsi Riau mungkin lebih gaungnya lebih. Oke, ini kembali Ini ke masukan aja. ketua kita aja. Ketua kita ya. Ya, virtual kita Bu. Masukannya dari bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah nanti kita akan coba MOU, kita buat konsepnya seperti apa. Jadi selain dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia, Provinsi Riau gitu. ya Provinsi Riau, kita juga nanti bisa MOU, mungkin mohon izin kepada ini ibu ini dengan dari tim wisata ya. Bisa dilakukan dengan Iya. Jadi mungkin MOU-nya nanti di event, ada satu event. Jadi kalau di media online namanya JAMSI Bu, JAMSI, Jaringan Media Sosial Indonesia. JMC, JMS. Oh, JMC, Jaringan Media Sosial Media Simber Indonesia. Oh, JMC ya. Ketuanya Bang Denny Kurnia. Mantan ketua Oke, iya, siap tahu. Itu kalau ibu saya kerjasama dengan itu online semua. Oke, siap. Yang 4.990 ya. Iya, siap. Online di Alhamdulillah bisa mendukung Iya, dan
hubungan kekerabatan ya dengan Bang Dedi, dengan Bang Aris Abeba, insya Allah dengan tim budayawan juga nanti kita. Kalau misalnya sedikit aja berita dari kegiatan ini keluar semua tuh online. Iya, siap. 4.000 lebih. Oke, siap. Berarti ya ini kan udah Ya. berbicara, nanti kan masukan-masukannya kan jadi bertambah. Ya. Iya. Misalkan juga Sayang kan karena dia virtual kan bermain kan, Iya, di benar. daring kan. Artinya dengan Simber juga terikat. Iya, iya. Sayang kan dengan itu kalau ada online buat semua itu kan lebih bagus ya kan. Alhamdulillah. tak kenal maka tak sayang. Iya, iya. Karena kita sudah kenal, jadi bisa diperluas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan rumah kita. Nah, kami ini kayaknya sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang kearifan lokal ya. Iya. Dan pelan-pelan mungkin sudah mulai. Iya, Ya, kalau Seroja insya Allah ada sering gitu. Di online. Udah Bu Meka? Ya. Jadi itulah kami ya. Jadi kami mengundang, kami memang bersinergi yang jelas ya. Kami sudah pernah berkolaborasi dengan guide, dengan harapan guide-guide bisa mengenal daripada aspek trap, layer, PPJI dan yang virtual lah namanya. Kemudian juga sekarang dengan supir bus pariwisata dengan harapan kalau nanti keadaan kita sudah normal kembali untuk membawalah para wisatawannya mengunjungi wahana. Ini juga akan kami sulap menjadi galeri rencana ya. Mudah-mudahan tidak ada ini. Jadi kita punya sentra-sentra gerai yang berkearifan lokal gitu ya. Dan juga kami juga ada rencana membuat mall UMKM. Jadi itu nanti apa namanya itu jadi tempat para wisatawan lah untuk datang. Bersinergi semuanya. Nah, mungkin next time kita khusus dengan PWI ya bisa ber-MOU untuk donasi-donasi yang berikutnya. Karena hari sudah semakin sore, ini maaf, mungkin next time kita ini ya, next time kita bisa punya rumah. Ya, next time. Jadi untuk ini, Iya, iya. siap. Untuk pembagian Mana dia kenal dengan Bang Dandun ini ya? kita santai aja. Tadi pagi udah sponsor 10 kilo di Mokindo Nah, acara. Jadi nggak sanggup gara-gara lagi. itu nggak ini kita ya Nyambung. ya untuk yang pertama kami mintakan kepada ibu ketua ibu Arliningsi untuk membagikan ininya. Oh iya.